Bab 4034, Berpura-pura mati. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi setelah Dev membuka matanya, dia menemukan bahwa dia berada di sebuah gua besar. Seluruh gua terlihat sangat besar, dan sepertinya terdengar suara air mengalir. Dev menggelengkan kepalanya, dia tidak tahu kemana dia diteleportasi melalui celah kosong. Senior, kita di mana? Apakah ini masih dunia surga dan manusia? Dev bertanya pada Raja Iblis Ciyun. Tolong, aku hanya bisa merasakan bagian luar melalui kamu. Kamu sudah tidak sadarkan diri. Bagaimana aku bisa mengetahui sesuatu? Terlebih lagi, aku hanyalah sisa jiwa di celah kehampaan. Apa yang bisa aku ketahui? Raja Iblis Ciyun memutar matanya ke arah Dev dan berkata, jika kamu tidak tahu kenapa kamu begitu marah. Gumam Dev, dia pasti marah karena dia tidak membiarkan Raja Iblis Ciyun mengendalikan tubuhnya. Tubuhku bukan mainan, bagaimana aku bisa membiarkan Raja Iblis Ciyun mengendalikannya sesuka hati? Dev melirik ke arah gua, dan dia merasakan perasaan yang tak terlukiskan di hatinya saat ini. Dia berharap untuk dibawa kembali ke dunia sekuler, tetapi dia khawatir untuk kembali ke dunia sekuler. Lagi pula, masih banyak hal yang harus dia lakukan di dunia para dewa dan manusia. Ada orang yang menunggunya di dunia sekuler, dan ada juga orang yang menunggunya di dunia dewa dan manusia. Dev melihat sekeliling dan terkejut menemukan bahwa Penatuatu yang sekarat juga ada di dalam gua. Hanya saja saat ini, Penatuatu sama sekali tidak terlihat seperti seorang guru Mahayana, dia lebih terlihat seperti orang tua. Seringai di wajahnya hilang, dan nafasnya sangat lemah. Dia tidak lagi memiliki kekuatan alam Mahayana. Setelah menggunakan metode rahasia, kakinya terpotong oleh pisau tajam ruang dan waktu. Setelah mengalami pukulan seperti itu, ada baiknya Penatuatu dapat bertahan. Dev melangkah maju dan menyebut Penatuatu. Benar saja, dia tidak bergerak. Ketika Dev melihat ini, dia perlahan berjongkok. Nak, apa yang akan kamu lakukan, membangunkan dia? Raja Iblis Ciyun bertanya setelah melihat ini. Selamatkan leluhurnya. Orang ini selalu ingin membunuhku dan ingin mati bersamaku. Bagaimana aku bisa menyelamatkannya? Aku baru saja melihat tas penyimpanan di tubuhnya. Pasti ada barang bagus di dalamnya, jadi ambillah dan lihat. Dev berkata dengan dingin. Dev bukanlah seorang ibu suci. Siapapun yang ingin membunuhnya harus mati. Tetapi ketika Dev mengulurkan tangan untuk melepas tas penyimpanan Penatuatu, Penatuatu tiba-tiba membuka matanya. Pergi ke neraka. Saya melihat Penatuatu langsung mengulurkan cakarnya dan mencengkeram leher Dev dengan keras. Terlebih lagi, cakar Elder Tu memiliki aura yang tajam dan sangat cepat. Jika cakar tersebut dicengkeram secara langsung, leher Dev akan patah dalam sekejap. Melihat Penatuatu berpura-pura tertegun dan tiba-tiba menyerangnya, Dev tidak bergerak sama sekali. Penatuatu mencengkeram leher Dev dan langsung gembira. Hahaha, nak, kamu akan mati di tanganku. Setelah mengatakan itu, Penatuatu tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Tapi tidak peduli seberapa keras Penatuatu berusaha, dia tidak bisa mematahkan leher Dev. Pada akhirnya, Penatuatu menekannya hingga wajahnya memerah dan lehernya menjadi tebal, tetapi tetap tidak berhasil. Sambil melihat ke arah Dev, dia memandang Penatuatu seperti orang idiot. Tubuh fisik Dev telah ditempa berkali-kali. Jika Penatuatu masih seorang guru Mahayana, dia pasti akan mampu mematahkan leher Dev. Tetapi sekarang tubuh Penatuatu sangat lemah, dan mungkin sulit baginya untuk mencapai gabungan kekuatan dan alam fisik. Dengan kekuatan seperti ini, jika ingin mematahkan leher Dev, bukankah itu lelucon? Apa kamu tidak tahu kebajikan macam apa kamu sekarang? Jangan suruh aku mematahkan leherku. Aku akan memberimu batu biasa. Aku khawatir kamu bahkan tidak bisa menghancurkannya sekarang. Dev meraih pergelangan tangan Elder Tu dan dengan sedikit kekuatan, dia melepaskan tangan Elder Tu. Bab 4035, Menyiksa Anda. Penatuatu ingin melawan, tetapi Dev berusaha keras. Klik. Seluruh lengan Penatuatu dirobek oleh Dev. Ah! Penatuatu berteriak. Kedua kakinya hilang, dan sekarang lengannya hilang. Saya pikir kamu adalah seorang master di alam Mahayana, bah. Dev meludah dengan keras. Saya bunuh kamu. Penatuatu melambaikan satu-satunya lengannya yang tersisa dan meraung keras. Orang ini, saat ini, masih ingin membunuh Dev. Ketika Dev melihat ini, dia menendang, langsung menghancurkan tulang belikat Penatuatu dan membuat seluruh lengannya terbang keluar. Kali ini, tangan dan kaki Penatuatu telah hilang, hanya menyisakan satu mulut, terus mengaum. Dev langsung menginjak kepala Penatuatu, menyebabkan Penatuatu merintih dan tidak mengeluarkan suara. Kamu berteriak, terus berteriak. Dev memandang Penatuatu dengan sinis. Wajah Penatuatu berubah bentuk, dan dia mengeluarkan suara enggan. Anda harus tahu bahwa pada awalnya,
dia sama sekali tidak menganggap serius Dev. Sebagai seorang alam Mahayana, dia merasa Dev bisa mati tanpa tempat pemakaman hanya dengan lambaian tangannya. Tapi bagaimana dengan sekarang? Dia diinjak oleh Dev, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Perasaan pergi dari surga ke neraka membuat Penatua Tu ingin segera mati. Bunuh aku, bunuh aku. Penatua Tu berusaha keras untuk mengeluarkan beberapa kata dari mulutnya. Saat ini, dia merasa mati lebih baik dari ini. Ingin mati? Dev tersenyum, semakin kamu ingin mati, semakin sedikit aku akan membiarkanmu mati. Aku harus menyiksamu. Kamu memaksaku untuk berlarian, dan akhirnya sampai di gua ini di suatu tempat. Jika aku tidak menyiksamu untuk memanggilku ayah, maka itu akan dianggap sebagai ketidakmampuanku. Dev sangat ingin membunuh Penatua Tu pada awalnya, tetapi sekarang dia memutuskan untuk menahannya dan menyiksanya. Dev melepaskan kakinya untuk menghindari menginjak-injak orang ini sampai mati. Saya tidak akan dipermalukan, sama sekali tidak. Penatua Tu meraung, dan tubuhnya tiba-tiba membengkak. Sekilas Anda bisa tahu bahwa orang ini akan meledakkan dirinya sendiri. Dev memiliki mata yang cepat dan tangan yang cepat, dan menendang punggungnya. Penatua Tu memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya yang menggembung langsung layu. Kamu ingin meledakkan dirimu sendiri, indah sekali. Aku akan menghancurkan dantianmu dan mari kita lihat bagaimana kamu meledakkannya lagi. Dev memandang Penatua Tu sambil mencibir. Ah, bunuh aku. Jika kamu tidak membunuhku, aku pasti akan membunuhmu, dan sekte wajah hantu kami tidak akan pernah melepaskanmu. Penatua Tu berteriak putus asa. Hahaha, aku tidak akan membunuhmu. Bukankah kamu mengatakan bahwa hidupku akan lebih buruk dari kematian? Aku ingin melihat siapa yang lebih buruk dari kematian. Dev tertawa keras, lalu membuka tas penyimpanan Elder Tu. Ada banyak harta karun, ramuan, dan berbagai sumber daya budidaya di dalam tas penyimpanan. Seperti yang diharapkan dari tetua sekte meringis, memang ada banyak hal. Tapi tidak ada yang terlalu berharga. Tetapi jika dipikir-pikir, Anda dapat memahami bahwa sekte wajah hantu, sebagai sekte iblis, selalu bersembunyi. Bahkan sebagai tetua dari sekte wajah hantu, tidak mungkin mendapatkan sesuatu yang bernilai khusus. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana Anda bisa mencapai alam Mahayana jika Anda sangat miskin. Setelah Dev memeriksa tas penyimpanan, dia berkata kepada Penatua Tu. Wajah Penatua Tu memerah karena marah, tetapi dia tidak bisa menjawab pertanyaan Dev. Dia hanya bisa menatap Dev dengan tajam dan berkata, Nak, kita sekarang diteleportasi ke area yang tidak diketahui, dan ini seharusnya menjadi tempat kematian. Bahkan jika kamu menyiksaku, kamu tidak akan pernah meninggalkan tempat ini. Tujuanmu juga untuk mati sendirian. Jika saatnya tiba, kamu akan jatuh ke dalam kesepian tanpa akhir sendirian. Apakah ini tempat kematian? Dev tertegun, dan kemudian dia mengirimkan kesadaran spiritualnya untuk menjelajahi kedalaman gua, tetapi kesadaran spiritualnya selalu terhalang oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Bab 4036, mulutnya sangat keras. Saat ini, Dev mengerutkan kening, apakah ini benar-benar tempat kematian? Sial, kamu percaya apa yang dia katakan? Bukan seperti ini, tapi ada sesuatu yang istimewa di sini. Tiba-tiba, sosok muncul di samping Dev. Jiwa sisa Raja Iblis Ciyun sebenarnya memisahkan diri dari lautan kesadaran Dev. Penatua Tu terkejut saat dia melihat seseorang tiba-tiba muncul di samping Dev. Tetapi ketika dia melihatnya dengan jelas, wajahnya penuh dengan keterkejutan dan dia berkata, jiwa iblis. Apakah ini jiwa iblis di lautan kesadaranmu, orang yang menghancurkan jiwa iblis milikku? Diam, apakah kamu layak disebut jiwa iblis? Apakah kalian layak menjadi iblis? Saya adalah iblis yang sebenarnya. Kalian hanyalah penggarap iblis. Anda tidak memiliki darah iblis murni. Saya pikir Anda hanyalah sekelompok orang, kombinasi manusia dan iblis. Raja Iblis Ciyun memandang Penatua Tu dengan jijik dan berkata, orang ini selalu mengaku sebagai iblis, tetapi tidak banyak iblis darah yang sebenarnya. Ada banyak pembudidaya iblis yang merupakan manusia dan menjadi pembudidaya iblis karena mereka mempraktikkan keterampilan iblis. Setelah orang-orang ini berkembang, mereka mendirikan sekte dan mulai menganggap diri mereka setan. Tapi mereka bukanlah iblis murni. Orang seperti ini akan menjadi semakin sulit seiring dengan berkembangnya kekuatan mereka, karena orang yang bukan berdarah iblis murni tidak dapat melatih keterampilan iblis terbaik. Siapa kamu? Beranikah kamu mengatakan ini padaku? Penatua Tu memelototi Raja Iblis Ciyun. Dia bisa dipukuli dan diejek, tetapi mengatakan bahwa dia bukan iblis dan dia adalah tali terlalu menyakitkan. Siapa saya? Raja Iblis Ciyun tertegun sejenak, lalu dia tertawa keras dan berkata, saya Raja Iblis Ciyun di surga, dan saya Stenar Tuan Huo Lingsing. Gunung berapi suci ini terbentuk dari jatuhnya salah satu item gunung berapi Tuan Huo Lingsing. Sekarang menurutmu apakah kamu keberatan jika aku mengatakan ini padamu?
Kata-kata Raja Iblis Ciyun membuat Penatua Tu tercengang. Dia tidak mengenal Raja Iblis Ciyun, tapi Tuan Huo Lingsing pernah mendengarnya. Menurut legenda, gunung berapi suci ini dibentuk oleh benda yang dijatuhkan oleh Tuan Huo Lingsing. Hanya dengan menjatuhkan sebuah benda, gunung berapi suci terbentuk, dan sekte besar seperti Sekte Xian pun lahir. Tentu saja, tidak perlu membicarakan lebih banyak tentang status Tuan Huo Lingsing. Dan pria di depannya ternyata adalah Raja Iblis yang setenar Lord Firestar. Penatua Tu sangat ketakutan. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa Dev, yang hanya berada di alam kesengsaraan tingkat keempat, begitu sulit untuk dihadapi. Senior, sisa jiwamu tiba-tiba bisa lepas dari lautan kesadaranku. Apakah ini berarti gua ini mirip dengan gua menelan iblis tempatmu berada? Dev bertanya pada Raja Iblis Ciyun. Ya, tapi ada persamaan dan perbedaannya. Kalau tidak, saya tidak akan berani membeberkan sisa jiwa ke dunia luar. Tapi ini juga membuktikan bahwa ini bukanlah tempat kematian. Raja Iblis Ciyun mengangguk dan berkata, "Saya mengerti." Dia dengan santai mengeluarkan cambuk ajaib dan mencambuk Penatua Tu. Cambuk iblis ditujukan pada kesadaran iblis. Penatua Tu dipukuli dengan cambuk iblis dan berteriak. Dia dapat menahan rasa sakit fisik, tetapi Penatua Tu tidak dapat menahan siksaan mental dan spiritual seperti ini. Ku bilang, aku akan menghajarmu sampai kamu memanggilku ayah. Kata Dev sambil merokok. Namun, Penatua Tu juga keras mulut dan tidak pernah memanggil ayah Dev dari awal sampai akhir. Segera, Penatua Tu dipukuli sampai mati. Dia tidak memiliki lengan atau kaki, dan hanya tubuhnya yang gemetar. Ketika Dev melihat ini, dia mengikat Penatua Tu dengan cambuk ajaib, lalu menariknya pergi dengan tangannya, dan mulai mencari jalan keluar dari gua. Sepanjang jalan, akan ada bekas darah di belakang. Penatua Tu bangun dan melihat bahwa dia ditarik oleh Dev seperti anjing mati, dan seluruh tubuhnya roboh. Bersambung.